Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat kesehatan dan juga nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Dukrani Ali yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, dan adik-adik yang kami banggakan. Jamaah rahimakumullah, sebelum mendengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini, kami dari panitia Ramadan akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu mengenai keadaan keuangan bulan Ramadan sampai malam hari ini. Saldo malam sebelumnya berjumlah Rp13.920.000. Penerimaan sebesar Rp800.000, sehingga saldo pada malam hari ini berjumlah Rp14.720.000. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diberikan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sama-sama kita sedekahkan dengan ulumul Quran. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tausiah Ramadan pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan dalam waktu kurang 15 menit oleh Bapak Ustaz Dukrani Ali SPD MPD dengan judul Memakmurkan Masjid. Untuk menjaga kesyukuran salat, kami menghimbau pada seluruh jamaah untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu, dan juga kami himbaukan kepada adik-adik untuk menjaga ketertiban. Salat tarawih akan dilaksanakan pada 8 rakaat dengan cara 2 rakaat 1 salam, ditutup dengan salat witir 3 rakaat 1 salam. Untuk petugas salat tarawih pada malam ini insyaallah Imam Ustaz Muhammad Abdul Hafiz Al-Hafiz dan Bilal Nafil. Setelah ini para Ustaz dapat dipersilakan dan untuk petugas dapat menyelesaikan. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Jami Balai Center, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, juga kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jamaah Masjid Jami yang hadir pada malam ini,
Semoga semuanya, khususnya yang hadir, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema memakmurkan masjid itu menarik untuk diseminarkan dan didiskusikan. Tema memakmurkan masjid itu menarik untuk didiskusikan dan diseminarkan. Beberapa instansi sering mengadakan seminar terkait dengan bagaimana konsep yang ideal untuk membangun masjid. Beberapa instansi sudah menyelenggarakan, misalnya Pemko, Kemenak, MUI, DMI, bahkan menghadirkan narasumber nasional. Bahkan pengurus Jogokarian itu sudah pernah dihadirkan. Pesertanya dari beberapa pengurus masjid yang ada di Kota Batam. Tapi problemnya, masalahnya selesai hanya pada dataran wacana saja. Selesai masalahnya hanya waktu di seminar saja. Setelah itu pengurus masjid pada bingung mau mulai dari mana. Bapak Ibu yang saya hormati, maka ini menjadi problem kita bersama. Sering diseminarkan, tapi faktanya masih banyak beberapa masjid di Kota Batam itu belum bisa memakmurkan masjid. Oke lah, mungkin dalam konteks memakmurkan masjid dalam bentuk fisik, oke, iya. Masjid di beberapa kota Batam sudah tidak ada yang jelek, kecuali masjid-masjid di pulau. Bahkan masjid-masjid di Ruli pun sudah pakai AC. Ini memakmurkan masjid dalam konteks bangunan fisiknya, oke, iya, sudah selesai. Kemudian memakmurkan masjid dalam konteks meramaikan masjid, itu juga kita anggap sudah selesai. Misalnya ketika PHBI, semua masjid hampir mengadakan peringatan, kajian-kajian subuh, kajian ba'da maghrib, kajian ba'da zuhur. Saya kira hampir masjid di Kota Batam sudah menyelenggarakan itu. Tapi ada dua hal yang menurut saya belum selesai. Yang pertama adalah problem manajemen masjid. Saya punya pengalaman sama Pak Haji Sofyan ketika meminta data anak yatim dari masjid, itu hampir rata-rata masjid tidak punya, kecuali Jami ya, Jami sudah ada. Jadi ketika kita minta data anak yatim dari masjid, itu hampir rata-rata tidak ada, Bapak Ibu. Pada sibuk mencari. Itu belum data jandanya, janda yang menjadi anggota masjid itu. Saya kira masjid nggak punya datanya. Data janda Masjid Al-Ansor misalnya, data mustadifin Masjid A gitu misalnya, itu juga tidak ada. Kita lemah di database jamaah. Ini real kita alami. Ketika kita minta data anak yatim, hampir rata-rata masjid. Hanya ketika itu dia mendata, berarti datanya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah problem legalitas masjid. Ini problem klasik tapi tidak teruraikan dengan baik.
seminar sering kita adakan, halakoh sering kita adakan, tapi problem legalitas masjid sampai hari ini belum selesai. Masjid di Kota Batam mungkin 10% saja yang sudah punya legalitas. Ini yang menjadi problem di DMI, baik DMI kota maupun DMI provinsi. Itu problemnya adalah banyak masjid yang belum punya legalitas. Kenapa kok itu terjadi? Karena di Batam ini unik Bapak Ibu. Yang punya tanah di Batam ini BP Batam. Kemudian BP Batam mengalokasikan lahan kepada perusahaan atau developer. Kemudian developer itu kemudian memberikan hibah. Mungkin sekarang tidak jadi problem ya, karena kita mayoritas. Sekarang tidak menjadi problem karena kita menjadi umat yang mayoritas. Siapa yang berani menggusur masjid? Tidak ada hari ini. Tapi apakah ada jaminan 50 tahun ke depan tidak berani menggusur masjid? Belum tentu. Misalnya di Jakarta sudah ada penggusuran masjid. Memang sekarang kita kuat, tapi apakah 50 tahun yang akan datang kita masih sama? Belum tentu. Ini problem yang mesti perlu kita carikan solusinya. Kemudian yang kedua adalah, karena kita dibatasi waktu Bapak Ibu yang saya hormati, masjid kita masih didominasi bapak-bapak. Masjid kita masih didominasi orang tua. Ini juga menjadi PR kita bersama. Bagaimana pengurus masjid memberikan pembinaan pada generasi muda dan remaja. Ini juga menjadi catatan kita sebagai umat Islam. Karena ketika kita berbicara Islam masa depan, itu sebenarnya kita berbicara tentang generasi muda. Maka orang Arab mengatakan Subatul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini itu adalah generasi masa depan. Ini perlu kita pikirkan bersama, sehingga kita tidak fokus hanya pada wilayah bagaimana membangun masjid dalam konteks bentuk fisik, tetapi juga kita melakukan pembinaan-pembinaan kepada generasi muda dan remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.